Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Najwa Salsabila dengan nomor induk mahasiswa D1011191054. Saya merupakan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan singkat atau inti-inti dari perkuliahan online manajemen waktu dan biaya proyek dengan Bapak Des Indri Prihantoni sebagai pembicara. Pada awal pembahasan ini, saya akan sedikit memberi gambaran tentang tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan dalam suatu proyek. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu tahun T-1 dan tahun T. Pada tahun T-1, yang pertama kali dilakukan adalah membuat rencana umum pengadaan, lalu yang kedua adalah membuat perencanaan teknis. Nah, jika dua hal tersebut sudah dilaksanakan, selanjutnya dilakukan pelelangan. Saat pelelangan dilaksanakan, maka sudah masuk ke periode persiapan pelaksanaan dan masuk ke tahun T hingga tanda tangan kontrak dan serah terima lapangan sebagai awal dari periode konstruksi. Lalu, pada akhir kontrak dilaksanakan serah terima sementara pekerjaan. Kenapa sementara? Karena masih ada yang namanya periode pemeliharaan. Jika semuanya sudah terlaksana dengan baik, maka baru bisa dilaksanakan serah terima akhir pekerjaan. Nah, jika pekerjaan telah selesai, sebelum para pekerja dibayar, maka dilakukan validasi pekerjaan, yaitu pemeriksaan oleh pengawas dan dievaluasi. Validasi pekerjaan ini bertujuan untuk memastikan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan kontrak yang ditunjukkan dalam rekaman pengawasan pelaksanaan dan data hasil pengukuran pekerjaan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan proyek, yaitu pengguna jasa, penyedia jasa, pemasok, subkontraktor, institusi keuangan, institusi pemeriksa, institusi pemerintah terkait, tenaga kerja, dan masyarakat. Dari tahapan yang telah dijelaskan di awal tadi, untuk memastikan agar tahapan tersebut terlaksana dengan teratur dan proyek tercapai dengan efektif, efisien, dan tertib, maka dibutuhkan pengendalian proyek. Pengendalian proyek ini juga dibutuhkan karena pada pelaksanaan proyek melibatkan interpretasi dari berbagai profesi, dan berbagai pihak juga memiliki kepentingan yang bermacam. Maka dari itu, sudah pasti terjadi perbedaan persepsi. Dan juga, jika pelaksanaan proyek terhambat, pasti mengakibatkan adanya biaya tambahan. Itulah mengapa pengendalian proyek sangat penting dalam pelaksanaan proyek. Lalu, apa saja yang dibutuhkan untuk pengendalian proyek? Yang pertama adalah menyiapkan jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan ini berisi tentang urutan kegiatan yang diusulkan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan. Pada waktu tertentu, penyedia jasa harus melengkapi jadwal pelaksanaan untuk menggambarkan secara akurat kemajuan pekerjaan aktual. Biasanya, jika proyeknya 1 tahun, maka itu dilakukan pada setiap akhir bulan. Yang kedua, jadwal keuangan. Penyedia jasa harus membuat jadwal kemajuan keuangan dalam bentuk diagram balok horizontal dan dilengkapi kurva yang menggambarkan seluruh kemajuan pekerjaan. Setiap jenis mata pembayaran harus digambarkan dalam diagram balok atau bar chart yang terpisah dan dibentuk sesuai dengan urutan dari masing-masing kegiatan pekerjaan. Kurva seluruh kemajuan pekerjaan harus dapat memberikan gambaran
tentang kemajuan keuangan rencana pada setiap akhir bulan terhadap kemajuan keuangan aktual. Lalu yang terakhir adalah jadwal produksi peralatan dan bahan. Penyedia jasa harus menyediakan jadwal untuk penyediaan bahan dari semua lokasi sumber bahan, bersama dengan rencana tanggal penyerahan contoh-contoh bahan dan rencana produksi bahan dan jadwal pengiriman. Mengapa jadwal kerja sangat penting? Jadwal kerja sangat penting agar kita dapat memberikan rencana pelaksanaan dan urutan pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan utama sebagai alat komunikasi mengenai rencana pekerjaan, mengukur dan melaporkan kemajuan sebagai alat untuk pemantauan, dan sebagai dasar untuk memberikan kebutuhan pekerjaan, alat dan bahan, serta pengendalian keuangan. Revisi jadwal. Revisi jadwal dilakukan jika yang pertama, kemajuan pekerjaan terlalu lambat untuk dapat selesai dalam periode pelaksanaan. Yang kedua, kemajuan pekerjaan jatuh atau akan jatuh lebih lambat dari program yang sedang berjalan karena berbagai hal, dan bukan disebabkan oleh perubahan kuantitas pekerjaan dalam kontrak, perpanjangan waktu pelaksanaan, kekurangan tak terduga dalam ketersediaan personil atau barang yang diakibatkan oleh bencana, epidemik, atau tindakan pemerintah. Kontrak kritis. Kontrak dinyatakan kritis apabila dalam periode 1, realisasi fisik terlambat lebih dari 10% dari rencana saat itu. Dalam periode 2, realisasi fisik terlambat lebih dari 5% dari rencana saat itu. Rencana 70% sampai 100% dari kontrak, realisasi fisik terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan. Periode 1 ini, ketika rencana 0% sampai 70% dari kontrak, sedangkan periode 2, ketika rencana 70% sampai 100% dari kontrak. Analisa jaringan. Analisa jaringan menunjukkan urutan dan waktu setiap kegiatan. Manfaatnya apa? Manfaat penggunaan analisa jaringan yang pertama, dapat mengenali jalur kritis atau critical path, yaitu kegiatan yang kritis dalam skala waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Yang kedua, dapat diketahui dengan pasti kesukaran yang akan timbul jauh sebelum terjadinya sehingga dapat diambil tindakan pencegahan. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengadakan perubahan-perubahan sumber daya dan memperhatikan efek terhadap waktu selesainya proyek. Yang keempat, sebagai alat komunikatif yang efektif. Yang kelima, memungkinkan tercapainya penyelenggaraan proyek yang lebih efisien dalam biaya langsung dan penggunaan sumber daya yang optimum. Yang terakhir, dapat dipergunakan untuk memperkirakan efek-efek dari hasil yang dicapai suatu kegiatan terhadap keseluruhan rencana. Pembahasan terakhir yaitu tentang 7 masalah sengketa kontrak. Hampir semua poin-poin di sini berkaitan dengan biaya. Kenapa? Karena pengguna berusaha membeli barang dengan semurah-murahnya dengan kualitas yang sama, sedangkan pengusaha berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi, apa saja 7 masalah sengketa kontrak? Menurut paparan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, 7 masalah kontrak yaitu pemutusan kontrak prestasi sebesar 20,23%, perubahan kontrak sebesar 19,24%, daftar hitam sebesar 14,30%, uang muka dan pembayaran prestasi pekerjaan sebesar 14,11%,
sanksi sebesar 10,96%, keadaan kahar atau peristiwa kompensasi sebesar 10,96%, dan penyesuaian harga sebesar 10,17%. Sekian penjelasan yang saya berikan. Terima kasih.